Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat himpunan yang sudah disusun oleh Lia Agustina dan Apriliana Nurjanah bersama guru pembimbing Ibu Tiaranita Dekriati. Baiklah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan juga diagram Venn. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan juga kesamaan dua himpunan. Baiklah, kardinalitas himpunan adalah bagian yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N himpunan A. Contohnya itu seperti nomor 1, himpunan B, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, kita perlu ingat lagi, bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Nah, setelah 2 ada 3, ada 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Karena di sini diminta bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka kita menyebutkan anggota himpunan B itu sampai 19. Jika kita hitung anggota himpunannya, maka anggota himpunan B itu ada 8. Nah, jadi kita bisa notasikan dengan N himpunan B sama dengan 8. Lalu nomor 2, himpunan Z sama dengan 2, 4, 8, dan seterusnya sampai 64 dan 128. Nah, kalau kita lihat pola-polanya di himpunan Z itu, ini merupakan himpunan dengan pola 2 berpangkat N. Apa itu 2 berpangkat N? Kita lihat dari angka 2 pertama itu. 2 di sini adalah 2 pangkat 1. Kalau 4 adalah 2 pangkat 2. Kalau 8 itu 2 pangkat 3. Nah, bagaimana seterusnya? Kita cari 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 adalah 16. Lalu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi kita bisa lihat banyak anggota Z adalah 7. Yang mana anggotanya adalah 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Jadi jika kita notasikan dengan N A sama dengan 7 karena anggota Z ada 7. Ingat ya, ada info penting yang perlu kalian ingat. Yang pertama itu, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau finite set. Contohnya itu 1, 2, 3, 4. Dia sudah ada batasnya di akhir tanpa ada titik-titik yang menandakan sampai seterusnya. Kalau nomor 2, himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau infinite set. Contohnya itu seperti himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini yang tidak bisa kita cari kardinalitas himpunannya. Gitu. Nah, ini ada contoh yang lain. Kita cari kardinalitas himpunan menggunakan diagram Venn. Kita perhatikan. Nomor 1, tentukan kardinalitas himpunan semesta, himpunan A, dan himpunan B. Coba kita lihat diagram Venn-nya.
Berapa kardinalitas untuk himpunan S? Nah, untuk himpunan S ada A, B, C, D, E, F, lalu ada G, H, dan I. Berapa jumlah anggota yang tadi Ibu sebutkan? Ada 9 anggota. Maka NS-nya adalah 9. Kalau NA-nya berapa? Kita lihat nih himpunan A yang lingkaran merah. Ada 2 anggota. Siapa saja? Ada A, dan ada B. Untuk himpunan B kita lihat lingkaran yang warna biru. Ada siapa saja di sana? Di dalam lingkaran biru ada C, D, dan E. Maka kardinalitas pada himpunan B kita notasikan dengan NB sama dengan. Untuk soal yang kedua, mengapa kardinalitas himpunan-himpunan B lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A? Apa jawabannya? Karena semua anggota himpunan A berada di dalam himpunan B, dan ada anggota himpunan B yang tidak termasuk dalam himpunan A. Coba kita perhatikan lingkaran yang warna biru. Lingkaran yang warna biru itu menandakan himpunan B. Dalam himpunan B ada lingkaran yang warna pink. Nah, lingkaran yang warna pink itu adalah himpunan A. Maka di dalam himpunan B ada himpunan yang lainnya yang kita sebut dengan himpunan A. Nah, dari sini saja kita sudah lihat bahwa himpunan B lebih besar daripada himpunan A. Maka jawabannya karena semua anggota himpunan A berada di dalam himpunan B dan ada anggota himpunan B yang tidak termasuk dalam anggota himpunan A. Lalu soal yang ketiga, mengapa kardinalitas himpunan-himpunan semesta lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A dan himpunan B? Kita perhatikan lagi diagram Venn-nya. Di sini untuk himpunan semestanya terdiri dari himpunan B dan himpunan A. Jadi jelas ya kenapa himpunan-himpunan semesta itu lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A dan himpunan B. Karena himpunan S adalah himpunan semesta yang memuat himpunan A dan himpunan B. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi himpunan bagian. Nah, kita perhatikan di sini ada satu masalah, yaitu seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, kita tandai dulu pertama. Yang pertama pasti ada himpunan semesta. Kita lambangkan dengan S besar. Lalu ada himpunan A, di mana himpunan A itu adalah himpunan siswa laki-laki, himpunan B untuk himpunan siswa perempuan, himpunan C untuk himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola, yang D himpunan siswa laki-laki yang gemar voli, himpunan E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan himpunan F himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Nah, coba kita perhatikan
diagram Venn yang di samping itu ada himpunan A yang terdiri dari himpunan C dan himpunan D. Berarti di dalam himpunan A ada himpunan C dan ada himpunan D. Begitu juga dengan himpunan B. Di dalam himpunan B ada himpunan E dan ada himpunan F. Nah, kenapa ya seperti itu? Kita perhatikan himpunan A. Tadi himpunan A itu adalah himpunan siswa laki-laki. Nah, himpunan siswa laki-laki itu kita bagi lagi. Ada yang suka dengan sepak bola dan juga ada yang suka dengan voli. Makanya di dalam himpunan A itu ada 2 himpunan. Himpunan C dan himpunan D. Di mana himpunan C itu himpunan siswa laki-laki yang suka sepak bola dan himpunan D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar dengan voli. Nah, begitu juga dengan himpunan B. Di dalam himpunan B ini kan ada himpunan E dan himpunan F. Mengapa demikian? Karena kita ingat lagi nih, himpunan B itu adalah himpunan siswa perempuan. Yang perempuan ada 2 kelompok, ada yang suka menari dan ada yang suka menyanyi. Makanya di dalam himpunan B itu ada siswa perempuan yang suka menari, itu himpunan E, dan juga ada himpunan siswa perempuan yang suka menyanyi, itu di himpunan F. Nah, selanjutnya coba perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari diagram Venn yang tadi, kita bisa bentuk beberapa pernyataan. Yang pertama, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta dan dilambangkan dengan A subset himpunan S. Nah, yang lambang seperti itu kita sebut subset. Jadi A subset S. Kenapa? Karena di dalam himpunan semesta itu ada himpunan A. Makanya kita lambangkan himpunan A dengan subset S. Kalau yang nomor 2, himpunan B adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan B subset S. Karena di dalam himpunan semesta ada himpunan B. Begitu juga dengan himpunan C, itu termasuk pada bagian himpunan semesta. Makanya C subset S. Yang nomor 4, himpunan D juga begitu. Himpunan E, himpunan F juga termasuk di dalam himpunan semesta. Maka kita lambangkan D subset S, E subset S, dan F subset S. Nah, selanjutnya himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Mengapa? Seperti yang kita pelajari tadi, himpunan C itu masuk di dalam lingkaran yang warna ungu, yang mana yang warna ungu itu adalah himpunan A. Maka himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Lambangnya apa? Lambangnya C subset A. Begitu juga dengan D. D itu termasuk di dalam himpunan A yang warna ungu. Jadi himpunan D adalah himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan D subset A. Lalu untuk himpunan E itu masuk di dalam yang warna biru tua. Biru tua itu apa? Himpunan B.
Jadi himpunan E adalah himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan E subset B. Begitu juga dengan himpunan F yang masuk di dalam himpunan B, itu kita katakan bahwa himpunan F adalah himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan F subset B. Lalu himpunan C ini bukan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena tadi kan C itu masuk di dalam himpunan A, bukan masuk di dalam himpunan B. Makanya kita katakan dia bukan himpunan bagian dari B. Jadi lambangnya C subset. Dicoret ya lambangnya B. Begitu juga dengan D, himpunan E, dan himpunan F. Nah, himpunan D bukan himpunan bagian dari B, karena D itu masuk di dalam himpunan A, bukan himpunan B, makanya dia bukan himpunan bagian. Nah, lambangnya seperti itu yang dicoret. Kalau yang himpunan E itu bukan himpunan bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena E itu masuk di dalam himpunan B, bukan himpunan A. Makanya kita katakan bahwa E itu bukan himpunan bagian dari A. Lambangnya masih sama yang dicoret, lalu himpunan F juga begitu, bukan himpunan bagian dari A. Karena F itu masuk di dalam himpunan B, jadi kita katakan bahwa F bukan himpunan bagian dari A. Dan lambangnya masih sama, subsetnya dicoret. Selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Contohnya, diberikan himpunan A adalah 135. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Jadi cara yang pertama kita harus menentukan himpunan bagian dari himpunan A. Yang pertama ada himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Lalu yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, yaitu himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5. Lalu ada himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu ada himpunan 13, himpunan 15, dan himpunan 35. Lalu yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A ada 8, yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 13, himpunan 15, himpunan 35, dan himpunan 135. Selanjutnya, kita masuk ke segitiga Pascal. Nah, ini merupakan contoh dari segitiga Pascal. Bisa anak-anak lihat di puncak segitiga Pascal itu ada angka 1. Nah, angka 1 itu merupakan himpunan yang memiliki 0 anggota atau kita bisa sebut dengan himpunan kosong. Lanjut ke baris ke bawahnya, itu ada 1, itu merupakan untuk himpunan yang memiliki 1 anggota. Tetapi dia memiliki 2 himpunan bagian. Yang pertama himpunan kosong dan himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Lanjut ke baris berikutnya, 1, 2, 1. 1, 2, 1 ini untuk himpunan yang memiliki 2 anggota. Nah, angka 2 di situ didapatkan dari penjumlahan bilangan yang ada di atasnya, yaitu 1, 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, lanjut ke baris berikutnya, 1, 3, 3, 1. Ini merupakan untuk himpunan yang memiliki 3 anggota. Sama seperti baris sebelumnya,
3 ini kita dapatkan dari penjumlahan bilangan yang ada di atasnya, yaitu 1, 2. Terus 3 yang di sebelahnya lagi itu penjumlahan dari 2 dan 1. Kita lanjut lagi ke baris berikutnya, ada 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini adalah himpunan yang memiliki 4 anggota. Sama seperti baris sebelumnya, 4 ini kita dapatkan dari penjumlahan 1 dan 3. 6 kita dapatkan dari penjumlahan 3 dan 3, dan 4 kita dapatkan dari penjumlahan 3 dan 1. Lalu lanjut ke baris selanjutnya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini merupakan himpunan yang memiliki 5 anggota. Sama seperti baris sebelumnya, 5 kita dapatkan dari penjumlahan bilangan yang ada di atasnya, yaitu 1 dan 4. 10 itu dari penjumlahan 4 dan 6, 10 satu lagi penjumlahan dari 6 dan 4, 5 dari penjumlahan 4 dan 1. Lalu kita tulis lagi satunya. Lalu baris yang terakhir itu adalah himpunan yang memiliki 6 anggota. Nah, sama seperti baris sebelumnya, 6 itu kita dapatkan dari penjumlahan 1 dan 5, 15 kita dapatkan dari penjumlahan 5 dan 10, 20 kita dapatkan dari penjumlahan 10 dan 10, 15 kita dapatkan dari penjumlahan 10 dan 5, dan 6 kita dapatkan melalui penjumlahan 5 dan 1. Nah, bisa kita lihat keterangan di bawahnya, 6 itu merupakan banyak himpunan bagian dengan satu anggota. Keterangan yang 15, banyak himpunan bagian 15 itu merupakan banyak himpunan bagian dengan 2 anggota. Lalu 20 itu merupakan banyak himpunan bagian dengan 3 anggota. 15 itu banyak himpunan bagian dengan 4 anggota. Yang 6 itu banyak himpunan bagian dengan 5 anggota. Nah, jadi dari segitiga Pascal di samping, himpunan A adalah A, B, C, D, E, F yang mempunyai 6 anggota dan dia memiliki himpunan bagian sebagai berikut. 1. Banyak himpunan bagian yang memiliki himpunan kosong adalah 1. Lalu, banyak himpunan bagian yang memiliki satu anggota adalah 6. Selanjutnya, banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota adalah 15. Selanjutnya, banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota adalah 20. Yang kelima, banyak himpunan bagian yang memiliki 4 anggota adalah 15. Yang keenam, banyak himpunan bagian yang memiliki 5 anggota adalah 6. Dan yang terakhir, banyak himpunan bagian yang memiliki 6 anggota adalah 1. Baiklah, kita masuk ke contoh soal penyajian segitiga Pascal. Yang contoh soalnya adalah, jika himpunan P adalah 1, 2, 3, berapakah himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota? Nah, langkah yang pertama yang kita perlu lakukan adalah membuat segitiga Pascalnya. Nah, ini adalah segitiga Pascalnya. Langkah yang kedua, kita lihat himpunan P memiliki 3 anggota. Berarti kita lihat di baris yang 1, 3, 3, 1. Nah, karena dia memiliki 3 anggota, kita lihat di baris yang 1, 3, 3, 1. Lalu, perintahnya lagi, himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota. Dari baris 1, 3, 3, 1 bisa kita cari yang memiliki 2 anggota itu ada berapa. Jadi, 1 yang di sebelah kiri itu merupakan himpunan kosong, himpunan bagian yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong. Lalu 3 yang di sebelah kiri itu adalah himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. 3 di sebelah kanan adalah himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Dan 1 di sebelah kiri adalah himpunan bagian
yang memiliki 3 anggota. Maka yang kita gunakan adalah yang ditanya adalah yang memiliki 2 anggota. Maka yang memiliki 2 anggota himpunan bagiannya ada 3. Jadi pertama kita tuliskan dulu himpunan P-nya ada 1, 2, dan 3. Lalu dari segitiga Pascal kita bisa lihat himpunan bagian yang memiliki 2 anggota itu ada 3. Nah, himpunannya itu adalah himpunan 1-2, himpunan 1-3, dan himpunan 2-3. Jadi bisa kita simpulkan, himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota adalah 3 himpunan bagian. Ini merupakan menentukan banyak himpunan bagian menggunakan NPA atau pemangkatan. Jadi, misalkan himpunannya itu adalah himpunan kosong, maka banyak anggotanya adalah 0. Dan himpunan-himpunan bagiannya atau PA adalah himpunan kosong. Jadi, banyak himpunan bagian NPA adalah, N-nya itu adalah banyak anggotanya adalah 0. Jadi, 0 kan? Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 itu adalah himpunan-himpunan bagiannya. Lalu jika himpunannya adalah A, satu anggota aja, banyak anggotanya 1, maka himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan himpunan A. Jadi dia banyak anggotanya ada 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu jika himpunannya himpunan A, B, banyak anggotanya adalah 2, dan himpunan-himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan AB, maka banyak himpunan bagian NPA-nya di sini ada 4. Banyak himpunan bagiannya ada 4, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu dari pangkat 2-nya itu dari banyak anggota. Lalu jika himpunannya ada himpunan A, B, C, dan banyak anggotanya 3, maka himpunan-himpunan bagiannya atau PA-nya itu adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, himpunan ABC. Banyak himpunan bagian PA-nya ada 8. Jadi NPA sama dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3. 3-nya itu, pangkat 3 itu merupakan banyak anggota. Dan himpunan A, B, C, D memiliki banyak anggota 4. Dan himpunan bagiannya ada 16, himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan BC, himpunan BD, dan seterusnya. Nah, banyak himpunan bagian NPA-nya ada 16 sama dengan 2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, untuk yang di terakhir, himpunan A, B, C, dan seterusnya, banyak anggotanya itu N. Himpunan-himpunan bagian PA-nya kita tulis PA. Maka, banyak himpunan bagian N, yaitu NPA sama dengan 2 pangkat N. Jadi, bisa kita simpulkan, misalkan A himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A, jika NA sama dengan N bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat N. Nah, gitu. Selanjutnya, kesamaan 2 himpunan. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel ada himpunan A, himpunan B. Dan ada penjelasannya sama atau tidak sama. Jadi di nomor yang pertama itu ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Himpunan B dengan anggota 1, 2, 3. Maka kesimpulannya mereka adalah 2 himpunan yang sama. Yang kedua, himpunan A anggotanya 3, 2, 1. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3.
Kesimpulannya, mereka adalah dua himpunan yang sama. Kenapa mereka bisa sama? Karena yang pertama, mereka memiliki banyak anggota yang sama, yaitu anggotanya ada 3. Lalu, anggotanya itu juga sama, termuat anggota di himpunan A dan himpunan B ada 1, 2, 3. Kan urutannya nggak sama. Walaupun urutannya tidak sama, mereka tetap himpunan yang sama. Lalu, yang di nomor 3, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3. Kesimpulannya, mereka bukan dua himpunan yang sama. Mereka tidak sama. Karena jelas di himpunan A terdapat 4 anggota, sedangkan di himpunan B 3 anggota. Dua himpunan dikatakan sama apabila dua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama dan banyak anggotanya sama. Lanjut, yang keempat, himpunan A dengan anggota A, B, C, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3. Jelas mereka tidak sama. Dari anggotanya saja sudah berbeda. Yang satu huruf, yang satu angka. Lalu yang kelima, himpunan A dengan anggota A, B, C, D. Himpunan B dengan anggota D, A, B, C. Mereka adalah dua himpunan yang sama. Kasusnya sama seperti di nomor 2 tadi. Lalu, nomor 6, himpunan A dengan anggota PQRS, himpunan B dengan anggota PRSQ, mereka adalah dua himpunan yang sama. Lanjut, di nomor 7 ada himpunan A dengan anggota PQR, himpunan B dengan anggota PRSP. Mereka dua himpunan yang tidak sama, karena himpunan A memiliki 3 anggota dan himpunan B memiliki 4 anggota. Lalu, di anggotanya itu masing-masing ada yang beda. Yang terakhir, himpunan A memiliki anggota dengan anggota A, B, C, D. Himpunan B memiliki anggota dengan anggota A, B, C, D, tak hingga. Jelas mereka nggak sama. Yang satu 4 anggota, yang satu lagi nggak hingga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, dua himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A sama dengan B. Dan yang kedua, jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Bila ada yang belum mengerti atau yang masih kurang paham, bisa ditanyakan melalui Google Classroom ataupun melalui chat WA. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Jika ingin keluar rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, dan selalu membawa hand sanitizer. Ibu tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.